Halo, assalamualaikum guys. Jadi kali ini aku mau bahas tentang produknya Kris ya. Jadi ini ada produk dari Kris yaitu air cooler. Jadi banyak yang komen di video sebelumnya tentang produk Kris ini ya guys. Jadi bisa digarisbawahi. Jadi ini air cooler ya guys, bukan AC. Jadi kalau AC itu dia ada freon, ada kompresor dan alat lainnya lah. Kalau air cooler, jadi dia sistemnya mengalirkan air, dimasukkan ke filter, terus kemudian dihembuskan, dan fungsinya dia melembabkan udara ya guys. Jadi kalau dibilang AC ya nggak bisa 100% kayak gitu ya, karena dia juga untuk mendinginkan lebih dingin daripada kipas angin biasa gitu ya guys. Tapi kalau dibandingin AC pasti beda jauh, karena kalau AC kan bisa dinginnya nyes banget gitu ya. Dan di sini aku mau cara perawatan dari air cooler dari Kris ya. Jadi ini udah 7 bulan baru aku bersihkan. Jadi untuk awalnya kalian bisa bongkar seperti ini, dan untuk bak penampungannya kotor banget gitu ya guys, karena sempat aku bikin uji coba jadi biar berasa kayak air purifier gitu ya. Jadi aku kasih minyak kayu putih di dalam bak penampungannya biar ruangannya itu berasa kayak aroma terapi gitulah guys, pakai air kayu putih gitu ya. Jadi dampaknya baknya kotor tapi udaranya memang bisa kayak bener-bener air purifier ya. Jadi meskipun sebenarnya dia tugasnya sebagai air cooler, tapi bisa dijadikan air purifier. Jadi kalau kalian misalnya punya cairan aromaterapi atau apa, kalian masukin aja bisa. Tapi ya resikonya filternya kotor, bak penampungannya juga kotor, dan hasilnya untuk yang disemburkan nggak begitu maksimal ya kayak air purifier, karena dia kan sebenarnya fungsinya air cooler kayak gitu ya guys. Jadi di sini aku bersihkan untuk filternya ya guys. Jadi kalian cukup rendam pakai air, kalian gosok-gosok aja pakai tangan. Otomatis untuk kotorannya atau debu-debu yang masuk itu akan berangsur hilang gitu ya guys. Jadi kalian tinggal gosok-gosok aja, karena sistem kerjanya air cooler ini kan dari bak penampungan dipompa ke atas, terus kemudian dialirkan ke filter ini ya guys. Jadi ini sebenarnya jalannya air ya. Jadi ada yang komen, "Bang, punya aku air coolernya bunyi kricik-kricik, ada kayak airnya turun gitu." Jadi emang benar, jadi airnya memang masuk ke filter ini dulu ya guys. Terus kemudian dia kayak meresap di filternya ini ya. Jadi filternya ini basah kayak gitu ya bahasanya. Jadi dia yang membuat udara bisa lebih dingin atau melembabkan udara gitu ya guys. Jadi secara tidak langsung dia seperti kayak radiator lah kayak gitu ya. Sistem kerjanya hampir sama. Jadi kalau semakin dingin airnya, ya semakin dingin juga untuk udara yang dihembuskan ya. Makanya aku tambahin pakai namanya ice pack gel yang kotak biru itu, yang ditaruh di bak penampungan. Jadi kalau airnya dingin, otomatis udara yang dihembuskan juga dingin juga gitu ya guys. Cuman dinginnya nggak bisa yang nyes banget gitu ya. Dan ini untuk bak penampungannya kalian cuci juga, karena kan tadi kotor banget ya, banyak kayak endapan gitu ya, karena emang sebelumnya aku coba seolah-olah bisa bikin jadi air purifier. Cuman untuk secara overall ini aku masih uji coba ya, ini awet atau enggak kalau dibikin model air purifier, karena kan ini bukan fungsinya sebenarnya kayak gitu ya. Cuman ini aku uji coba aja dan masih aman-aman aja sih. Cuman ya kotor itu aja untuk bak penampungannya, sama filternya juga pastinya
bakal ada endapan-endapan kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga untuk kebersihannya, karena kan untuk udara yang keluar itu kan dari air tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya airnya bersih, otomatis udara yang dihembuskan juga bersih gitu ya guys. Jadi untuk air cooler ini dilengkapi ada humidifier, humidifier kayak gitu ya, sama ion. Nah kalau humidifier itu nanti aku jelasin di video ini, nanti aku jelasin ya. Kalau untuk ion, jadi sistem kerjanya dia kayak ada generatornya atau kayak semacam alat kayak gitu ya guys. Jadi alatnya itu menghasilkan energi negatif, bahasanya kayak gitu ya. Jadi dia ada molekul-molekul yang udara dari luar, kemudian dia saring ataupun dia lawan pakai generator ion itu tadi, dan otomatis kayak molekul-molekul yang ada di udara atau di ruangan itu bisa hilang kayak gitu ya. Dan ini ada yang tanya juga, kalau isi dari atas boleh bang atau nggak rusak tak bang? Nggak masalah, karena kan dari atas dia akan turun ke filter ini, terus kemudian dia masuk ke bak penampungan gitu ya guys. Jadi ngisi air dari air cooler ini bisa dari atas ataupun dari bawah. Kalau aku seringnya dari atas karena lebih mudah aja, karena kan posisinya nempel di tembok gitu ya. Kalau misalnya mau ngisi harus geser-geser kan kayaknya ribet banget ya. Jadi aku isinya dari atas aja, dan ini otomatis airnya juga bakalan turun kayak gitu ya guys. Dan ini aku uji coba untuk pencet yang humidifiernya itu. Maksudnya gimana sih? Jadi humidifier itu yang melembabkan udara gitu ya guys. Jadi dari udara yang masuk ke dalam filter ini otomatis kan udara normal nih ya. Cuman kalau kesedot terus kena filternya ini, karena filternya ini kan basah gitu ya. Jadi udara yang disedot itu agak anget atau normal, kemudian dihembuskan, otomatis bisa lebih dingin daripada suhu ruangan sebelumnya kayak gitu ya. Dan biar lebih dingin lagi, kalian bisa kasih ice pack gel itu yang tadi warna biru gitu ya guys. Jadi untuk dinginnya nggak nyes ya, jadi perlu ditekankan karena ini bukan AC kayak gitu ya guys. Dan ini aku udah selesai untuk servis atau perawatannya, mudah banget untuk produk Kris air cooler ini ya. Jadi mungkin itu aja sih video dari aku. Jangan lupa like and comment and subscribe. Dan kalian kalau suka jangan lupa kirim super thank ya. Thank you.